warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Arinta Kusuma Deandriantoro dari kelas 9F di Ngobrol Yuk Speliska Podcast. Mendengarkan sepenuh hati membuat kita termotivasi. Hari ini kita mau mengobrol tentang seputar lingkungan di bumi nih. Teman-teman, bumi kita semakin tua ya. Kira-kira apa sih yang perlu diperbaiki dari bumi kita? Yaps, betul sekali. Bumi kita perlu lingkungan yang sehat dan berseri. Nah, salah satu program pendidikan yang diadakan di sekolah untuk mendukung bumi yang sehat dan berseri adalah Adiwiyata. Ngomong-ngomong tentang Adiwiyata nih, kita kedatangan dua tamu yang istimewa untuk menemani dan berbagi ilmu. Kenalan dulu yuk. Beliau adalah penasehat Adiwiyata di SMP Negeri 5 Kota Surakarta. Beliau bernama Bu Triretno Murniasih SPD sebagai guru bahasa Indonesia dan penasehat Adiwiyata SMP Negeri 5 Kota Surakarta. Selamat pagi Bu, selamat datang di Ngobrol Yuk Speliska Podcast. Mendengarkan sepenuh hati membuat kita termotivasi. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Saya izin bertanya, apa sih Bu program Adiwiyata itu? Ya, terima kasih pertanyaannya Mbak Arinta. Jadi program Adiwiyata itu adalah sebuah program Kementerian Lingkungan Hidup untuk mendorong adanya kesadaran dan pengetahuan dari warga sekolah dalam menjaga lingkungan hidup. Lalu, tujuan dari program Adiwiyata tersebut seperti apa, Bu? Sebenarnya tujuannya itu ada beberapa hal ya Mbak ya. Yang pertama, menciptakan kondisi yang baik di sekolah, dalam warga sekolah bisa sadar dan bertanggung jawab di dalam menjaga lingkungan sekolah. Yang kedua, membentuk norma-norma dasar dalam berperilaku, misalnya kebersamaan, keadilan, kejujuran, dan keterbukaan. Yang ketiga adalah menjadikan sekolah itu sebagai suatu pembelajaran untuk pengelolaan lingkungan hidup. Yang keempat adalah meningkatkan kepedulian lingkungan hidup. Oke. Kenapa penting bagi sekolah untuk mendapatkan predikat Adiwiyata itu, Bu? Ya, oke. Jadi sekolah-sekolah itu kan sebenarnya memimpikan untuk menjadi sekolah Adiwiyata ya. Makanya predikat Adiwiyata itu sangat penting untuk sekolah-sekolah. Nah, maksudnya adalah yang pertama adalah menanamkan budaya pelestarian lingkungan hidup. Yang kedua, menciptakan kondisi belajar mengajar yang kondusif dan nyaman. Yang ketiga adalah menjadikan sekolah itu sebagai suatu pembelajaran tentang pengelolaan lingkungan hidup. Yang keempat, meningkatkan penghematan sumber daya dan energi. Dan selain itu, menciptakan kebersamaan warga sekolah. Dan yang tidak kalah penting adalah mencetak generasi peduli terhadap lingkungan. Untuk langkah pertama yang diambil dalam memulai program Adiwiyata tersebut apa sih, Bu? Langkah pertama ya tentunya kita itu harus bisa mendaftarkan diri secara tertulis kepada tim penilai ya Mbak, baik dari tingkat kota maupun kabupaten. Menurut Ibu nih, apa tantangan yang dihadapi dalam melakukan program Adiwiyata? Kalau berbicara masalah tantangan itu mestinya ada ya Mbak, apalagi SMP Negeri 5 itu ini mau maju tingkat nasional. Tantangannya adalah kurangnya dana, jelas itu ya, kurangnya dana. Kemudian kurangnya kesadaran warga sekitar terhadap program Adiwiyata tersebut. Yang ketiga, kurangnya dukungan dari instansi terkait. Kurangnya pengetahuan dari Bapak Ibu guru sendiri terhadap lingkungan. Kemudian lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan Adiwiyata. Dan yang tidak kalah pentingnya itu adalah terkadang anggaran yang kita tetapkan itu tidak sesuai dengan kegiatan yang kita lakukan. Bagaimana peran siswa dalam mencapai tujuan program Adiwiyata di sekolah sih, Bu? Ya,
sebenarnya untuk kegiatan Adiwiyata ini yang berperan tidak hanya siswa saja ya Mbak ya, tapi guru itu juga punya peranan yang sangat penting. Lah, apa peranan siswa? Yang pertama adalah melaksanakan peraturan dan kebijakan yang sudah ditetapkan. Yang kedua, menjaga lingkungan sekolah. Yang ketiga, mengelola sampah. Yang keempat, meningkatkan kualitas layanan makanan sehat. Yang kelima, memanfaatkan sarana lingkungan yang sudah disediakan. Di SMP Negeri 5 ini kan ada biopori, ada sumur resapan, ada kebun toga ya, mungkin ada greenhouse. Kemudian yang terakhir adalah peran siswa berpartisipasi di dalam kegiatan ekstrakurikuler. Sementara untuk peran guru itu juga luar biasa Mbak. Peran guru di dalam kegiatan Adiwiyata itu adalah menanamkan kesadaran lingkungan kepada anak. Kemudian mengajarkan kepada anak bagaimana cara membersihkan biar lingkungan itu sehat gitu. Terus kemudian peran yang lain, guru itu mengawasi dan selalu mengingatkan akan kelestarian lingkungan hidup. Guru juga melakukan suatu penilaian ataupun monitoring secara berkala. Kegiatan lingkungan apa saja yang telah dilaksanakan di sekolah dalam program Adiwiyata yang telah dilaksanakan? Oh, tentu saja untuk SMP Negeri 5 Surakarta untuk kegiatan lingkungan sudah banyak yang dilakukan ya. Yang pertama adalah gotong royong. Anak-anak itu dibiasakan untuk selalu mengerjakan secara gotong royong, baik itu membersihkan kelas, membersihkan taman, membersihkan halaman, membersihkan got ya atau selokan, kemudian membersihkan toilet. Kemudian yang kedua adalah membuang sampah pada tempatnya. Nah ini anak-anak sudah terbiasa dengan hal ini. Bahkan anak-anak sudah pintar memilah sampah dari yang organik dan non-organik. Kemudian anak-anak menanam pohon. Kemudian program daur ulang sampah ya. Itu kalau sampah itu kan biasanya diambil oleh pemulung dan juga kemudian dipilah di bank sampah gitu ya. Menanam pohon tadi sudah ya, menanam pohon. Kemudian itu pengurangan pemakaian sampah plastik. Nah itu dibuktikan dengan anak-anak itu kan sekarang sudah membawa tumbler ya. Jadi untuk tempat makan di rumah, untuk tempat makan, untuk minum. Demikian juga Bapak Ibu Guru. Bapak Ibu Guru juga membawa tumbler untuk mengurangi pemakaian limbah sampah. Selain menanam pohon, kemudian ada kampanye bebas sampah. Saya rasa itu. Bagaimana sekolah melibatkan komunitas di sekitar dalam melaksanakan program Adiwiyata? Ya, mengajak wali murid untuk berpartisipasi terhadap kegiatan Adiwiyata dan mengajak masyarakat luas untuk bergotong royong terhadap suksesnya Adiwiyata. Pertanyaan terakhir nih Bu, apa dampak positif yang dirasakan oleh sekolah setelah adanya program Adiwiyata? Iya, jadi sekolah Adiwiyata itu memang punya dampak yang sangat luar biasa ya Mbak, baik bagi murid sendiri dan juga guru. Jadi dampak positifnya adalah yang pertama, anak-anak itu akan semakin sadar akan kebersihan lingkungan. Jadi saya rasa itu anak-anak itu sudah tidak ada lagi yang membuang sampah sembarangan. Mereka sudah pintar memilah sampah, mana yang organik, mana yang organik, non-organik seperti yang saya sampaikan tadi. Yang kedua, meningkatnya partisipasi masyarakat sekitar. Yang ketiga, dampak yang lain itu adalah Bapak Ibu Guru itu mengintegrasikan materi lingkungan itu kepada bidang studi yang lainnya. Gitu. Untuk sikap siswa dan staf di SMP Negeri 5 Kota Surakarta setelah adanya program Adiwiyata seperti apa Bu? Sikap-sikap yang harus terrealisasi ya setelah kita menjadi sekolah Adiwiyata adalah mesti kita punya sikap yang penuh tanggung jawab ya, partisipatif, kemudian berkelanjutan terkait dengan pemilahan sampah, berketerampilan, kemudian
yang tidak kalah penting adalah bahwa anak-anak itu punya sikap untuk mau merawat lingkungan. Terima kasih Bu Retno, bincang-bincang kita rasanya semakin hangat. Ilmu dari Bu Retno harus kita terapkan di kehidupan sehari-hari ya teman-teman, terutama di lingkungan sekolah. Terima kasih Bu Retno, selamat siang. Selamat siang. Pemateri kita yang kedua ini tak kalah luar biasa ya dengan pemateri kita yang pertama tadi. Tak kenal maka tak sayang, yuk kenalan dengan Koordinator Adiwiyata SMP Negeri 5 Kota Surakarta. Selamat datang Pak Adi. Ngobrol yuk, Speliska Podcast. Mendengarkan sepenuh hati, membuat kita termotivasi. Beliau ini bernama Pak Trianto sebagai Guru Informatika dan Koordinator Adiwiyata SMP Negeri 5 Kota Surakarta. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Ya, saya mau bertanya, bagaimana sekolah mengukur evaluasi keberhasilan program Adiwiyata? Oke, untuk sekolah dalam mengukur keberhasilan Adiwiyata itu ada beberapa macam kriteria yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah kita melihat dari segi fisik sekolah, di mana segi fisik sekolah itu nanti meliputi taman, kelas, dan lingkungan di sekitar sekolahan kita. Yang kedua adalah perubahan perilaku warga sekolah yang dimulai sebelum mulai Adiwiyata sampai pemberlakuan Adiwiyata. Kita lihat perubahannya, apakah nanti ada perubahan yang signifikan apa tidak. Yang ketiga adalah integrasi lingkungan dalam kurikulum. Di dalam pembelajaran, terutama di dalam pembentukan modul ajar, kita masukkan lingkungan, hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan ke dalam kurikulum, sehingga bisa diterapkan kepada seluruh siswa yang ada di sekolah. Yang keempat, efisiensi pengelolaan sumber daya. Di sekolah pasti banyak sumber daya yang ada dan kita harus memanfaatkannya secara maksimal, dan kita akan dijadikan itu sebagai penilaian. Yang kelima adalah monitoring evaluasi berkala. Di dalam pelaksanaan Adiwiyata kita akan melakukan monef 1-3 kali, sehingga kita bisa melihat perkembangan progresnya dari Adiwiyata yang kita lakukan. Dan yang terakhir adalah pencapaian penghargaan atau pengakuan sebagai sekolah Adiwiyata yang dilakukan oleh pemerintah. Pertanyaan selanjutnya ya Pak. Ya. Apa saja kriteria atau ketentuan yang dinilai dalam Adiwiyata menuju tingkat nasional? Untuk kriteria penilaian Adiwiyata tingkat nasional itu ada berbagai macam. Yang pertama adalah sekolah harus memenuhi kriteria dasar Adiwiyata tingkat kota dan provinsi yang dinyatakan layak, mendapatkan penghargaan dan mempunyai nilai yang maksimal. Yang kedua adalah menunjukkan inovasi dan program yang lebih luas, sehingga di dalam tingkat nasional itu harus melebihi nilainya dari yang tingkat provinsi ataupun tingkat kota. Yang ketiga, membuktikan dampak Adiwiyata itu berdampak positif terhadap warga sekolah dan warga masyarakat dengan adanya bukti-bukti dokumen yang ada. Itu adalah kriteria untuk penilaian tingkat nasional. Menurut Bapak, menurut pengalaman Bapak nih, adakah cerita sukses dari sekolah lain yang berhasil menjadi sekolah Adiwiyata? Cerita sukses untuk sekolah-sekolah yang berhasil tingkat nasional ataupun mandiri di tempat kita, terutama di Kota Surakarta, ada berbagai macam sekolah atau sekolah yang sudah berhasil. Contohnya adalah SMP 1 Surakarta, SMP 9 Surakarta, SMP 8 Surakarta, dan untuk yang di luar sekolah yang nanti kita bisa jadikan contoh adalah SMP 1 Batu, Jawa Timur, yang kedua adalah SMP 10 SMA Negeri 10 Malang, yang ketiga adalah SMK Negeri 1 Tabanan, Bali. Itu adalah sedikit dari sekolah yang berhasil atau contoh sedikit sekolah yang sudah berhasil dalam Adiwiyata tingkat nasional dan mandiri. Apa hal terpenting yang bisa dipelajari dari sekolah yang sukses menjadi sekolah Adiwiyata? Hal terpenting yang kita bisa pelajari dari sekolah-sekolah yang sudah berhasil itu adalah kita bisa meniru keberhasilan mereka dalam mewujudkan Adiwiyata tingkat nasional yang sudah berjalan. Di antaranya adalah dengan sebuah attitude atau sebuah kebiasaan yang
harus dilakukan di sekolah, terus kurikulum yang berbasis pada lingkungan yang terintegrasikan di dalamnya, dan pemanfaatan sarana dan prasarana, dan serta partisipasi dari semua warga sekolah yang ada di lingkungan yang akan maju tingkat nasional. Apa rencana sekolah ke depannya untuk mempertahankan atau mengembangkan sekolah Adiwiyata? Untuk yang pertama di rencana kita itu adalah tetap mempertahankan program-program kerja yang sudah berjalan, yang dinilai sudah memiliki nilai yang positif, sehingga program ini tidak akan terhenti dan akan berkelanjutan. Untuk yang kedua adalah kita akan mengembangkan inovasi berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan di lingkungan sekolah, terutama pada lingkungan. Yang ketiga adalah kita akan mengembangkan partisipasi warga lagi, lebih maksimal lagi, semua warga sekolah terlibat di dalamnya. Dan istilahnya tidak ada yang berpangku tangan, semua harus ikut partisipasi untuk lebih mengembangkan dari program yang sudah dijalankan. Yang keempat, kita akan menjalin kemitraan dengan pihak luar, terutama dengan lingkungan hidup, dinas-dinas lingkungan hidup, dan kita atau ahli-ahli lingkungan hidup, sehingga kita lebih tahu lagi hal-hal yang harus kita kembangkan lagi berkaitan dengan Adiwiyata yang sudah berjalan saat ini. Menurut Bapak, bagaimana sekolah merencanakan untuk menjadi sekolah Adiwiyata tingkat nasional? Untuk merencanakan dalam tingkat nasional, kita memang benar-benar harus maksimal, terutama di dalam hasil yang kita evaluasi dari sebelumnya, yaitu di tingkat provinsi, dan kita harus mencari hal-hal yang baru di dalam pengembangan untuk mencapai yang lebih maksimal lagi. Di dalam tingkat nasional, kita merencanakan satu inovasi perpokja, sehingga nanti untuk kriterianya pokja-pokja itu bisa ternilai lebih maksimal lagi dan memiliki nilai yang istilahnya bisa kita harapkan dan bisa berkembang sesuai harapan di sekolah. Menurut pendapat Bapak, pesan atau tips yang ingin disampaikan kepada sekolah lain yang ingin memulai program Adiwiyata? Untuk memulai sekolah Adiwiyata, terutama untuk sekolah-sekolah yang baru akan memulai, hal-hal yang harus dilakukan yang pertama adalah memahami tentang Adiwiyata itu sendiri. Kenapa? Karena setiap hal yang kalau kita tidak paham, maka kita tidak akan tahu langkah berikutnya. Maka yang pertama adalah memahami. Yang kedua adalah mensosialisasikan Adiwiyata di seluruh warga sekolah yang ada. Yang ketiga, memaksimalkan semua SDM, sumber daya manusia, dan lingkungan yang ada di sekolah yang akan dijadikan Adiwiyata untuk bisa dimaksimalkan fungsinya. Dan yang keempat adalah kita memasukkan kurikulum. Di dalam kurikulum itu adalah kaitan dengan lingkungan dan kaitannya dengan Adiwiyata. Bagaimana cara sekolah lain dapat berkolaborasi atau berbagi pengalaman dalam konteks Adiwiyata, Pak? Untuk sekolah-sekolah yang mau berkolaborasi untuk maju Adiwiyata, ada berbagai macam cara. Yang pertama adalah ikut masuk ke dalam grup WA yang sekarang ini sudah dimunculkan dari DLH, yaitu adanya grup khusus Adiwiyata yang sekolah-sekolah yang akan mengikuti, dan kita akan melihat, kita berbagi pengalaman dari sekolah-sekolah yang lain yang sudah Adiwiyata. Yang kedua, kita bisa berkunjung ke sekolah yang sudah melaksanakan Adiwiyata, sehingga kita bisa meng-ATM ataupun memvariasikan ATM tersebut ke dalam sekolah yang mau Adiwiyata. Yang ketiga, kita bisa mengundang ahli-ahli lingkungan hidup yang ada di sekitar kita, terutama untuk sekolah yang mau Adiwiyata. Setidaknya mereka ada ilmu yang didapatkan baru dari ahli-ahli ini dan bisa mensupport adanya Adiwiyata. Dan yang keempat, mereka bisa langsung mengadakan seminar atau workshop dengan adanya Adiwiyata berkolaborasi dengan sekolah-sekolah yang sudah Adiwiyata.
Apa harapan Bapak untuk masa depan lingkungan sekolah terkait program Adiwiyata? Harapan saya untuk sekolah yang sudah Adiwiyata, yang pertama adalah pembiasaan diri dari seluruh warga sekolah yang bernilai positif, yang mendukung Adiwiyata, sehingga program yang sudah tercanangkan, yang sudah berjalan itu akan terus berjalan dan tidak akan berhenti di tempat. Yang kedua, yang kita harapkan dari adanya Adiwiyata adalah adanya kerjasama dari seluruh unsur warga sekolah untuk menjaga lingkungan, menjaga kebersihan, menjaga dari kegiatan sampah atau hal-hal yang berbau, istilahnya yang tidak termanfaatkan, sampah-sampah bisa dimaksimalkan untuk dijadikan sebuah proyek. Harapan lain lagi itu adalah semua hal yang sudah kita jalankan, terutama sudah mencapai titik kita menuju ke tingkat nasional, kita berharap lebih maksimal lagi menuju Adiwiyata yang lebih lagi, yaitu tingkat ASEAN. Itu harapan saya sebagai koordinator Adiwiyata SMP 5 Surakarta. Bagaimana supaya pendengar bisa ikut mendukung program Adiwiyata di sekolah mereka? Untuk pendengar, para pendengar semuanya yang ikut mendengarkan dari podcast ini, kita berharap nanti setelah ada podcast ini ada langkah-langkah yang bisa diambil, dan ini menjadi satu hal yang wajib kita lakukan dalam Adiwiyata. Contoh yang pertama adalah seorang siswa, kalau yang mendengarkan siswa bisa menjaga kebersihan lingkungan yang ada di kelas, yang di depan kelas maupun yang di luar dari kelas, sehingga tetap terjaga kebersihannya. Yang kedua, mengikuti kegiatan lingkungan yang bersifat plural atau umum, sehingga bisa mengembangkan dari kemampuan kita menjaga lingkungan dan mengendalikan dari lingkungan yang ada. Untuk menjadi atau mungkin pendengar seorang guru itu bisa menjadi teladan dalam menjaga kebersihan lingkungan, menjadi teladan dalam mengendalikan kondisi lingkungan berkaitan dengan kebersihan dan kesehatan dan pembiasaan yang ada di sekolah. Untuk nanti staf sekolah nanti bisa mereka mendukung operasional dari pelaksanaan kegiatan Adiwiyata yang ada di sekolah-sekolah. Dan yang tidak kalah penting itu adalah orang tua. Orang tua adalah salah satu pembentuk karakter anak dalam mendukung adanya Adiwiyata. Kenapa? Karena hampir sebagian besar waktu itu adalah anak ada di rumah, sehingga kalau dibiasakan di rumah anak itu bertanggung jawab, biasakan anak itu mengontrol dari lingkungan yang ada di sekitar rumah mereka, maka mereka akan terbiasa juga berada di sekolah untuk melakukan hal yang sama, dan itu adalah nilai positif yang sangat besar yang harus kita kembangkan. Nah, dari sekian tadi mereka harus benar-benar bisa berkolaborasi, baik itu nanti ditambah dukungan dari komunitas atau masyarakat dan pemerintah dan lembaga dan semua pihak dan lainnya, sehingga Adiwiyata tingkat nasional yang kita harapkan istilahnya bisa tercapai dan bisa semaksimal dan menjadikan diri mereka itu lebih terbiasa dengan hal yang positif terhadap lingkungan dan terbiasa juga menjadi orang-orang yang mampu menjaga dari kelestarian lingkungan. Terima kasih Pak Trianto sudah memberi kita ilmu yang sangat bermanfaat. Sama-sama. Nah, itu dia tadi teman-teman, dua pemateri kita yang sangat luar biasa dan materinya sangat bermanfaat untuk kita. Bagaimana podcast kita kali ini? Sangat luar biasa kan? Teman-teman, lingkungan sekolah yang bersih dan sehat tentu akan membuat kita semangat belajar dan giat. Sebaliknya, jika lingkungan sekolah kita kotor, membuat kita tidak bersemangat dan menjadi malas belajar. Jadi, yuk bersama-sama menjaga lingkungan sekolah kita, sekolah sehat, belajar giat, dan hati semangat. Oke, see you next time. Jumpa lagi, saya Arinta Kusuma Daudiantoro, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngobrol yuk, Speliska Podcast. Mendengarkan sepenuh hati, membuat kita termotivasi.